Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, tetap semangat menjalani kuliah ini, walau dengan kondisi seperti ini. Baik, pada pertemuan pertama kali ini, ya, kita akan membahas mata kuliah kita yaitu apa? Audio teknologi for multimedia atau teknologi multimedia, ya, teknologi audio untuk multimedia. Jadi satu semester ke depan kita akan membahas tentang audio. Tentu ya nanti audio yang ada kaitannya dengan pengolahan datanya dengan teknologi komputer, ya. Jadi nanti arahnya ke audio digital. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Bagaimana? Anda sudah siap kan? Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas masalah audio digital, mungkin ada baiknya kita sedikit membahas flashback ketika kita dulu di SMP, pelajaran IPA, yaitu tentang suara. Ya. Suara adalah sebenarnya fenomena fisika, ya, fenomena fisika yang disebabkan oleh getaran material, misalkan apa ya, biola gitu ya. Jadi saat materi bergetar, ya, ada variasi tekanan yang dibuat di udara dan sekitarnya, ya. Kemudian gelombang ini yang menekan ini, ya, the pressure wave, ya, gelombang ini merambat, berpropagasi di udara. Nah, saat gelombang mencapai ini gendang telinga, ya, human eardrum, ya, maka terdengarlah suara di situ. Mungkin kalau Anda lihat, ya, di gambar sebelah, ya, ini ada telinga, kemudian nerves, brain, cortex, ya. Kok kaitannya dengan sampai ke brain segala, ya, ke otak segala. Ini kan padahal mungkin Anda berpikirnya hanya sekedar telinga aja pendengaran. Ya, begini maksudnya. Karena kita juga bisa merekam suara-suara tertentu ke dalam memori kita sehingga nanti diolah di otak, ya. Artinya misalkan begini ya. Ketika Anda masuk atau mendengar suatu di kantin atau di restoran atau di rumah segala macam, bunyi prang, prang gitu. Nah, mungkin piring jatuh, piring pecah, gelas pecah, ya kan? Kenapa kita juga bisa mengidentifikasi bahwa ini ada piring jatuh, piring pecah, padahal itu tidak di depan kita, atau kita tidak melihat piringnya jatuh atau gelasnya pecah. Ada yang tahu? Ya, betul. Karena kita ingat dulu waktu pertama melihat ada piring jatuh, piring pecah, suaranya kayak gitu. Nah, ini berarti kan ada hubungannya dengan otak. Ya, otak kita memanggil, ya, data yang itu dipanggil kembali, disamakan. Wah, ini kalau dulu nggak salah, dulu saya pernah melihat suara kayak gini, ya, suara mendengar kayak gini, dan di depan mata kepala saya sendiri, dilihat bahwa itu adalah piring atau gelas yang jatuh, pecah. Nah, jadi di sini tidak sekedar hanya indera pendengaran juga nanti diteruskan ke otak sehingga ada ingatan, ada memori, gitu ya, kurang lebih. Oke, baik. Mungkin Anda bisa lebih jelas atau lebih ini juga di gambar sebelah ini. Ya. Gambar di sebelah situ ya, saya bilang tadi kita mungkin mengingat-ingat waktu kita di sekolah SMA menengah pertama ya.
Jadi bentuk gelombang seperti sebelah ini, bentuk gelombang yang terjadi berulang-ulang pada interval atau periode yang teratur, ya. Lihat di sebelah sini. Nah, itu ada namanya audio dengan perioditas, ya. Ada secara periodik yang dapat dikenali yang disebut dengan musik, ya. Sementara suara non periodik kita kenal dengan nama noise, ya. Nah, frekuensi suara adalah nilai daripada timbal balik dari periodenya atau kebalikannya, ya. Jadi misalnya frekuensi itu mewakili jumlah periode per detiknya dan dapat diukur dalam hertz, ya. 1 kHz itu sama dengan berarti ada 1000 osilasi per second, atau ya 1000 hertz gitu, ya. Ya, sebelum ke audio digital, mungkin kita bahas di suara sebagai suatu karakter umum yang sifatnya analog. Ada 7, ya. Ada 7 karakteristik daripada suara, ya. Pertama, dia punya amplitude, dia juga punya frekuensi, dia juga bisa punya fase, punya kecepatan, punya panjang gelombang, punya harmonik, dan punya envelope. Nah, mari kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Nah, salah satu tadi karakteristik dari suara adalah frekuensi. Nah, sebenarnya di dunia ini atau di alam sekitar ini, kehidupan kita bisa membagi range frekuensi menjadi infrasonik, yaitu 0 sampai 20 Hz. Jadi ini frekuensi yang rendah, jadi mungkin sama kita tidak terlalu terdengar. Ada yang namanya audiosonik. Audiosonik itu frekuensi yang kita dengar. Jadi nilainya itu dari 20 Hz paling rendahnya sampai 20 kHz. Nah, ini yang disebut human hearing frekuensi. Frekuensi ini yang bisa kita dengar oleh manusia. Di atas itu, di atas 20 Hz, 20 kHz maksudnya, kita juga tidak mendengar, ya. Mungkin ada suatu gelombang frekuensi tertentu yang hanya bisa didengar oleh binatang. Nah, sehingga itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengusir tikus, pengusir nyamuk, dan sebagainya. Nah, di atas 20 Hz ini, 20 kHz ini maksud saya, sampai 1 GHz itu yang namanya frekuensi ultrasonik. Sementara dari 1 GHz sampai 10 terahertz sampai ke sana, itu yang dinamakan hipersonik. Nah, dalam konteks ini, kita membatasi nanti fokusnya pada audisonik, karena nanti buat audio multimedia, ya, yang ultrasonik, yang infrasonik kita nggak bahas nanti di sini, ya. Nah, tadi bicara frekuensi ini bisa merubah pitch, ya. Jadi kelengkingan mungkin, ya, bahasa Indonesianya gitu. Nah, di sini ada yang tadi ada suara atau frekuensi 110, 20, 440, ya kan, sampai ke 880, ya. Ini kita bisa lihat. Jadi artinya semakin tinggi maka kerapatan gelombangnya semakin rapat, ya kan? Atau semakin tinggi frekuensinya maka kelengkingannya semakin tinggi. Kalau di lomba-lomba kan, ya bagus Anda, tapi pitch controlnya kurang bagus. Nah, itu kan kayak gitu tuh. Berarti kelengkingannya ini yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah amplitudo, ya. Jadi amplitudo adalah merupakan the sound is displacement of the air pressure. Artinya amplitudo ini adalah di mana adalah suara dari perpindahan tekanan udara dari keadaan diamnya yang secara subjektif itu dianggap manusia sebagai kenyaringan atau volume, ya. Jadi ketika amplitudenya tinggi, berarti volumenya itu tinggi sebenarnya, atau volume tinggi berarti amplitudenya tinggi, kan. Tingkat tekanan suatu ukur biasanya dalam desibel, ya. Itu akan menunjukkan berapa dB gitu, ya, satuannya.
Kalau tadi frekuensi hertz, yang ini adalah seberapa dB. Atau amplitudo suara unit pukul yang dikeluarkan untuk menyimpang gelombang tekanan dari nilai utamanya. Contohnya misalkan 0 dB, itu ya nggak ada suara, sepi. 20 dB, seperti kertas, gitu kan. 35, rumah yang tenang, senyap, gitu. 70, jalan yang bising, mungkin ya. Kemudian 130, itu ambang nyeri, artinya udah saking pekak banget, pusing. Kalau mendengar suara yang melebihi ambang nyeri tadi. Nah, amplitudo ini juga menentukan loudness daripada sound itu, tingkat kekuatan kenyaringan, ya boleh begitu ya. Nah, kalau melihat gambar di samping bahwa ini amplitudo ini akan merubah volume kenyaringan. Amplitudo yang tinggi maka lebih nyaring, ya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya dari amplitudo frekuensi, ya. Selanjutnya adalah fase. Jadi fase menunjukkan titik dalam suatu siklus, ya, gelombang suara dan juga terkait dengan frekuensi, ya, seperti itu. Nah, kalau melihat dari samping ini ya, gambar samping, di situ ada fasenya, ya, dari 0 ya, peak 190, kemudian 180, turun lagi 270 sampai 360. Di gambar yang atasnya ya, itu ada suatu fase, ya, fase yang sama, penjumlahan fase. Sementara yang di bawah sebelah sini ada beda fase, sehingga itu jadi mengcancelization, meniadakan. Ya. Nah, selanjutnya adalah velocity, kecepatan. Ya, dimana ini maksudnya adalah kecepatan suara itu sendiri, kecepatan suara bergerak. Ya. Jadi suara bergerak sekitar di kecepatan 344 meter per detik pada suhu 20 derajat. Kenapa ini ada pada suhu, artinya dipengaruhi suhu? Ya, suara juga, kecepatan suara dipengaruhi oleh suhu sekitarnya. Jadi perbedaan daripada suhu, misalkan suara akan merambat lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi, maksudnya lebih panas ya. Suara akan merambat lebih rendah, lebih lambat, ya. Jadi akan lebih pada suhu yang lebih rendah. Kalau suhunya dingin, suara akan merambat lebih lambat. Ya. Mengetahui kecepatan suara dapat berguna saat menghitung gelombang sending wave, gelombang sending wave, ya, atau bekerja secara langsung seperti itu. Ya, selanjutnya adalah yang kita namakan dengan wavelength atau panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang gelombang suara dari satu puncak ke puncak yang berikutnya, atau satu puncak sama satu lembah, satu panjang gelombang. Jadi kita bisa pertimbangkan panjang gelombang sebagai salah satu kompresi dan penghalusan gelombang suara. Ya, dalam menentukan panjang gelombang ini, gunakan kecepatan suara dan bagi dengan frekuensinya. Jadi ini akan mengidentifikasi panjang antara dua puncak ini. Jadi mungkin Anda bisa lihat ya di sebelah ini ya. Yang pertama cuma satu siklus 30 Hz ya. Di mana itu dari 1130 bit dibagi 30 Hz misalnya, dapatnya seperti itu. Ada lagi yang 300 Hz, kan lebih rapat berarti gelombangnya, lebih rapat. Ya, 130 bagi 300 Hz, jadinya 3,76 bit. Ya, begitu pula yang 300 Hz-nya ya, bagi 110 bagi 300 Hz, jadi 376. Nah, oke, jadi ini akan mengindikasi kedua puncaknya tadi ya. Ya, selanjutnya adalah harmoni. Harmoni adalah rich and character musical note are often found with the harmonic. Jadi, ini lebih ke rich atau karakter musik
uh, mungkin sering juga ditemukan dalam harmonika. Harmonik biasanya disebut sebagai timbre, ya, setiap memiliki frekuensi fundamental, ya, atau disebut juga fundamental dan harmonik yang terkait dengannya. Jadi misalkan begini, jika Anda memainkan E rendah, ya, low A on the bass gitar dalam bass gitu ya, yang dikenal sebagai E1 misalkan, nada dasarnya sekitar 41 Hz lah ya. Anda dapat mengetahui harmonik hanya dengan mengalihkan 2, 3, dan seterusnya, ya. Misalnya contoh di atasnya nada dasar E1 sama 41 kHz. Bagaimana harmonik keduanya? Gampang. Harmonik keduanya 41 dikalikan 2, ya, 82 Hz. Kemudian harmonik ketiganya gimana? Ya namanya ketiga, berarti dikalikan dengan 3, ya, 123 Hz dikalikan 3. Atau bagaimana harmonik keempat? Pokoknya tadi yang yang hasil pemeriksaan tadi, misalnya, ya, harmonik keempat, yaitu ya tinggal mengalihkan aja jadi harmonik keempat jadi 41 kali 4 gitu, sehingga 164. Nah, kurang begitu ya. Ya, selanjutnya adalah harmonik. Ya, sama dengan seperti harmonic content, ya. Envelope, ya, juga membantu pendengar membedakan satu instrumen atau suara dari yang lain. Misalkan sama-sama nada C, tapi yang dari gitar akan berbeda dengan C-nya dari biola gitu ya. Ya, berisi karakteristik yang berbeda biasanya. Ada take, decay, sustain, and release, ya, seperti itu. Oke, tadi kita sebenarnya bicara tentang audio secara umum, ya. Bagaimana definisi, kemudian bagaimana cara menyebarluaskannya atau lewat apakah gitu ya penyebarannya, mempropagasi apa, dan ini seperti apa. Nah, kita sekarang masuk ke digital audio, ya. Tadi kita sudah bicara audio secara umum sih ya, tapi kita akan fokuskan ke digital audio atau audio secara digital, yaitu dimana teknologi bisa menyimpan, memanipulasi, bisa untuk juga menghasilkan atau memproduksi menggunakan sinyal audio tersendiri, ya. Menggunakan sinyal. Kemudian di sini berarti ada suatu perubahan ya. Jadi teknologi mereka menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan memproduksi suara menggunakan sinyal audio yang akan diubah dalam bentuk digital berupa kode biner, ya, binary codes, ya. Baik, kita lanjutkan saja ke slide berikut. Nah, tadi kita sudah bicarakan di awal mungkin sebenarnya audio analog secara umum, ya. Dan juga apa tadi audio digital seperti apa. Nah, jadi yang namanya audio analog dan digital itu perbedaan di mana sih? Nah, contohnya di sebelah sini. Satu dari sisi metode rekam. Metode rekam, ya, analog direkam ke media analog seperti tape, kaset gitu ya. Digital direkam pada software, pada komputer, kemudian mungkin bisa juga pada portable media atau ke handphone. Kemudian dari audio bandwidth-nya, ya tentunya analog tidak terbatas, tergantung daripada alat musiknya itu. Nah, untuk di digital ya terbatas tergantung pada kualitas peralatan peralatan digitalnya sendiri. Dari segi efisiensi, proses rekamannya untuk analog itu memerlukan peralatan yang kompleks, energi listrik yang besar, dan memerlukan orang yang paham dengan proses rekaman analog. Sementara proses di digital itu bisa dilakukan siapa saja, ya walaupun nggak siapa saja dalam artian semua orang, tapi harus yang tahu lah, ya, tentang perangkat lunak untuk digital audio session seperti itu ya. Ya tidak kapan saja juga sih sebenarnya. Jadi tapi lebih mudah lah sebenarnya, ya. Kemudian dari sisi kualitas audio, ya, hasil rekaman lebih mudah rusak, ya. Audio baru seminggu beli kaset karena diputar terus, ya suaranya udah
udah ngeok-ngeok, udah hilang ya. Hasil rekaman juga mudah. Kualitas audio mudah menurun dan akan berbeda jika di-copy ke media analog lainnya. Nah, kalau digital hasil rekaman tidak mudah rusak, kedua kualitas tidak berubah. Jadi, nah ini yang banyak pembajakan sebenarnya. Dilematis sih memang ya. Nah, ya, sebuah komputer jadi mengukur amplitudo atau apa bentuk gelombang ya daripada sebuah bentuk gelombang pada interval atau waktu-waktu yang teratur regular time. Nah, kemudian komputer ini juga akan menghasilkan yaitu serangkaian sampling. Ya, dia akan menghasilkan sekumpulan atau ya a series of sampling value. Ini nilai sampling. Ya, karena prosesnya tadi sampling. Ya. Mekanisme yang mengubah sinyal audio menjadi sampel digital adalah analog to digital converter. Ya. Kemudian nanti juga dibalikan lagi jadi digital ke analog lagi. Jadi itu untuk mengkonversi sebagai karena gini, audio apapun itu tetap analog. Mau pakai gini, karena Dolby audio digital bukan suaranya tapi prosesnya yang namanya audio digital itu sebenarnya. Audionya suaranya tetap analog. Nah, kenapa sih harus digital? Ya karena diolah dengan komputer. Komputer tidak bisa mengolah nilai analog, tetapi digital bisa. Sehingga harus dikonversikan dulu dari analog ke digital. Setelah diproses, maka akan dikeluarkan. Tentunya akan dimasukkan ke speaker. Cuma pertanyaannya, apakah bisa langsung seperti itu? Tentu tidak bisa. Data analog itu, data digitalnya itu tidak bisa langsung dilempar atau diteruskan ke speaker. Nggak bunyi lah. Jadi harusnya gimana? Ya ini dikonversikan lagi dari digital ke analog converter. Karena walaupun bagaimana suara itu ke analog, speaker itu ya tetap analog. Nah, ini juga ada istilah baru yaitu audio sampling. Jadi audio sampling itu sebenarnya determine number of sample per second. Jadi dia menentukan jumlah sampel per detik. Ya, per detiknya. Jadi kemudian pada setiap interval waktu tentukan juga amplitudonya. Ya. Kemudian disimpan ya sampel rate-nya dan amplitudo individunya. Jadi sekarang mungkin ada yang ini ya. Apa sih kemudian juga ada apa sih sampling rate, yaitu jumlah angka yang akan disampling berapa sih angkanya gitu, 1000 ke 500 kah dalam 1 detik ya. Biasanya CD standar itu ada sekitar 44.100 Hz untuk samplingnya, yang berarti bahwa gelombangnya itu disampel dalam 44.100 kali dalam 1 detik. Wah, kalian bisa bayangin. Nah, selanjutnya ada yang namanya kuantisasi. Apa sih itu kuantisasi? Jadi sebenarnya kuantisasi itu nilai daripada sebuah sampel. Ya, resolusi nilai sampel juga tergantung pada jumlah bit yang digunakan untuk mengukur tinggi atau level dari sebuah gelombang, ya amplitudonya. Bentuk gelombang sampel dengan hasil kuantisasi 3 bit misalnya hanya dalam 8 nilai yang memungkinkan. Misalkan yaitu 0,75, 0,5, 0,25, 0 ya, 0,0 maksudnya minus 0,25 ya, seperempatnya 0,50 minus 0,75 dan minus 1. Jadi kuantisasi 8 bit ini menghasilkan 286 kemungkinan nilai ya, 2,8 apa ya 256. Kemudian 16 menghasilkan daripada 2 pangkat 16 yaitu 65,536 bit. Oke. Nah, baik ya. Menurut saya untuk di bagian awal ini ya, saya cukupkan dulu sekian ya. Nanti akan kita sambung untuk di bagian-bagian selanjutnya, mungkin bagian 2-nya. Ini konsepnya sangat banyak sekali sebenarnya. Oke, akhirul kata,
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi perkuliahan berikutnya.